Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Pak Damar, seorang guru inspirasi yang pastinya dengan cerita-ceritanya yang tadi sebelumnya kita bahas ini bisa menjadi bisa kita lihat bahwa semangatnya Pak Damar yang sampai pada akhirnya mungkin yang kita tahu ya bahwa Pak Damar ini kan menginspirasi karena semangat dan kerja kerasnya Pak Damar sebagai kawan disabilitas. Nah, ini kita akan bahas nih Pak Damar. Ini yang tadi Pak Damar bilang kita kilas balik di awal sebelumnya sampai pada akhirnya sekarang Pak Damar menjadi seorang guru ya. Untuk pertama kalinya mengajar gitu ya. Bagaimana sih respon orang-orang sekitar? Ini mungkin kita tidak bisa dibilang apa ya Pak Damar. Cuman gimana respon orang-orang sekitar gitu menyambut kehadiran Pak Damar pada saat itu? Apakah support atau ada aja kendala-kendala yang mungkin pada saat menjalankan pertama kali menjadi seorang pendidik ini banyak kendalanya Pak Damar? Ya, kalau mengingat pas awal gitu sebetulnya respon pas pertama kali mungkin kaget kali ya sekolah gitu dengan penerimaan atau mungkin proses komunikasi gitu dari dinas pendidikan ke sekolah, entah itu miskomunikasi di mana gitu ketika kita, karena di SMP 20 ada tiga formasi waktu itu yang memang baru, kita coba ke sekolah gitu untuk kayak memperkenalkan diri gitu ya pada saat itu gitu, masuk ke ruang dan ke area sekolah. Ya pada awalnya memang mereka kaget gitu, kenapa ada tenaga baru, sedangkan sekolah sendiri mungkin tidak mengetahui, padahal itu memang di formasi ada gitu, entah miss dari mana ini. Ya pada awalnya mungkin mereka kaget gitu kehadiran, apalagi dengan kondisional saya pribadi gitu di antara dua rekan saya gitu yang notabene normal atau non difabel gitu. Terus saya yang berbeda satu-satunya gitu di sini. Pada saat itu memang kaget gitu, walaupun sebetulnya cerita ini atau omongan ini saya baru dengar beberapa tahun kemudian. Pada saat itu memang ada perkataan gitu ya dari pihak mereka gitu, bahwa kenapa sih ada guru difabel gitu, harusnya guru difabel yang ngajar di sekolah SLB gitu. Itu sebetulnya kalau sekarang didengar ulang gitu rasanya itu kurang pantas gitu, padahal kalau memang kalau memang formasi itu dibuka, harusnya pihak sekolah juga harus sudah mengetahui gitu dengan kondisional penerimaan difabel dengan formasi difabel. Tapi pada saat itu ya mungkin pihak sekolah kaget, walaupun sebetulnya itu tidak langsung dibicarakan ke saya, tapi saya mendengar beberapa tahun kemudian bahwa sempat ada kaget gitu, kenapa harus guru istilahnya yang cacat gitu yang harus ada di sana gitu. Tapi seiring dengan gitu walaupun pas di awal-awal ya pastilah dengan mempekerjakan seorang difabel pasti mereka juga harus menyesuaikan, ada satu hal atau beberapa hal yang memang mereka butuh penyesuaian mungkin ya mempekerjakan. Pada awalnya memang saya tidak dipercaya gitu memegang beberapa tanggung jawab. Pada akhirnya ya memang saya sendiri yang harus memang menunjukkan diri saya siapa gitu. Dan saya juga punya prinsip bahwa ketika orang lain kerja 1-2 kali lipat, berarti saya harus lebih dari itu, bahkan harus 10 kali lipat. Nah, walaupun memang pada awal-awalnya cukup tertatih gitu untuk di sana gitu ya, di 1 tahun pertama untuk membangun kepercayaan gitu ya, pada akhirnya dengan seiring waktu malah kesempatan itu terbuka sangat lebar gitu, dari mulai dipercaya menjadi tim IT, kemudian dipercaya menjadi proktor, kemudian menjadi pembina, OSIS gitu, menjadi kesiswaan, dan kesempatan itu malah terbuka dengan sendirinya mungkin ya seiring dan apa yang saya kerjakan juga dan prinsip saya, mungkin mereka melihat bahwa dari sanalah mungkin bahwa anak ini berbeda gitu, bahwa anak ini juga punya potensi yang tidak harus dibedakan. Ya walaupun pada awalnya harus punya struggling kayak gitu, walaupun ya saya harus akui gitu bahwa di awal-awal saya sempat sangat kelelahan malah istilahnya gitu ya,
eh, yang tadinya tidak punya penyakit darah tinggi malah ya walaupun ada genetik ya itu terstimulus sampai pernah di tensian yang cukup tinggi gitu. Wah, Pak Damar, ini sepanjang Pak Damar menjadi seorang guru gitu ya, pasti mengalami lah momen-momen, apalagi Pak Damar bilang katanya sangat dekat sekali dengan anak-anak muridnya. Nah, mereka itu pernah nggak sih kayak ngasih apa ya, atau mungkin sebuah gift atau hadiah atau pesan-pesan yang diberikan dari anak-anak siswa kepada Pak Damar yang sangat berkesan di kehidupan Pak Damar, ada gak? Ya kalau ditanya kesan sebetulnya banyak sih gitu yang terjadi gitu sepanjang 5 tahun ini, tapi yang memang punya memorable banget adalah ketika saya menjadi pembina gitu, di sanalah banyak kenangan yang tercipta gitu. Maaf ya kalau sedikit emosional karena kalau berbicara tentang anak luar biasa gitu. Saya juga besar tidak sendiri, tapi mereka juga menjadi bagian serta gitu. Ketika saya ingat banget ketika kompetisi gitu ya, salah satu dokter gitu bertanya waktu itu menjadi dewan jurinya gitu ya, bertanya kepada salah satu siswa gitu, apa yang Pak Damar lakukan gitu ya, apakah Pak Damar perlu menempel quotes-quotes di sekitaran sekolah gitu untuk meyakinkan bahwa Damar itu punya inspirasi dan gerakan tersendiri gitu. Nah, anak ini menjawab gitu, saya tidak perlu menempel kertas itu gitu, tapi Pak Damar itu cukup bersemayam di hati saya gitu. Terus ada juga anak yang memang bilang gitu, saya pernah memang ngomong gitu, filosofi nama saya itu Damar gitu. Damar itu adalah tempat atau wadah di mana saya ingin menjadi tempat yang bisa hangat, menghangatkan, tempat yang memang bisa bersinar gitu. Nah, perkataan-perkataan itu yang memang anak-anak ambil capture gitu, sampai anak-anak ingat gitu bahwa mereka juga pengen ketika saya bilang saya tidak ingin sukses sendiri gitu, saya ingin sukses bareng-bareng gitu. Nah, perkataan itulah yang mungkin nempel di anak-anak sampai anak-anak bilang gitu bahwa saya ngerasa di posisi sekarang itu karena Bapak gitu. Sampai ingat juga ini apa ya, kita memang tidak janjian gitu ya, tapi pernah kita sempat berucap gitu, kita bareng-bareng gitu ya sama anak-anak bertiga ini laki-laki, itu ada Fadli, ada Adam gitu. Yang pertama kali dapat piala itu yang pertama kali dapat piala itu Fadli gitu. Itu dia juara 3 di bahasa Sunda gitu. Nah, dari sana kayak kita bertiga punya kesempatan yang sama juga gitu. Setelah itu Adam juga dapat juara debat yang kebetulan pada saat itu saya pembimbingnya, dan selang beberapa minggu dari itu saya pun alhamdulillah gitu dapat juara keempat harapan 1 menjadi PNS tingkat Provinsi Jawa Barat, PNS berprestasi dengan kategori inspiratif. Nah, dari sana kayak punya momen yang luar biasa bahwa kita benar-benar bertiga bawa trofi itu gitu, menjadikan gitu. Ya itu yang luar biasa gitu buat saya. Terus saya juga pernah bilang ke anak-anak gitu, Bapak tidak ingin hal-hal yang mewah gitu, tapi Bapak ingin ketika suatu saat kalian sukses, ketika kalian punya cerita, balik ke Bapak bilang, Pak, saya seperti ini itu karena dukungan Bapak, karena dorongan Bapak. Itu kayaknya bakal jadi kado yang luar biasa buat saya gitu. Kayak sederhana tapi itu jadi memori gitu. Sampai yang kemarin aja gitu ada salah satu anak yang memang saya ajar itu tahun 2019, memang ngajar secara tidak langsung gitu ya, karena memang tidak di kelas, tapi saya pernah ngebimbing di grup bandnya gitu, waktu itu ngebimbing lomba, dan anak itu sampai sekarang tetap kontekan dan bilang, Pak, saya sudah keterima di Universitas Negeri di sini itu berkat sharing sama Bapak, berkat arahan dan ngobrol kita bareng-bareng selama di kereta gitu. Nah, itu kayak hal yang luar biasa gitu buat saya gitu. Jadi
saya percaya gitu bahwa anak-anak juga yang membantu menjadi saya sekarang gitu. Sampai ada satu lagi momen juga yang ini di luar ekspektasi saya ketika saya tidak menuntut anak untuk menjadi atau menjadi bagian harus menginklusikan saya pribadi gitu, tapi ketika mereka mungkin melihat apa yang saya lakukan, mereka menjadikan satu cerita gitu. Nah, ada salah satu siswa gitu, yang saya ajar juga, mereka bukan mereka tapi ini anak gitu, ngambil cerita saya gitu dari apa yang saya lakukan, mungkinnya menjadi satu ide cerpen dia, dan alhamdulillah menjadi juara 2 gitu dari cerpen tersebut gitu, tentang difabel juga gitu. Nah, itu kebanggaan yang luar biasa gitu ketika saya menjadi pendidik. Ternyata saya lebih menikmati ini gitu ketika keberkahannya datang sangat luar biasa, kesempatan-kesempatan yang sangat luar biasa ketika ternyata Allah selalu menunjukkan hal lain ketika saya tidak di apa yang saya inginkan, malah Allah menjawabnya lebih gitu. Nah, momen-momen itulah gitu, bahkan banyak-banyak momen lagi yang memang itu tercipta gitu, apalagi ketika saya menjadi pembina OSIS, itu yang luar biasa gitu, yang tidak bisa terlupakan dengan anak-anak. Luar biasa sekali Pak Damar cerita hari ini. Mohon maaf saya juga jadinya terbawa emosional karena ini anak-anak pasti merasakan ya, mendengar cerita Pak Damar. Kita tahu mungkin kalau saya di posisi teman-teman siswa yang lain juga akan merasakan hal yang sama, begitu tulusnya Pak Damar membimbing mereka gitu ya, mendorong mereka, karena rasanya anak-anak sekolah tuh hanya butuh support gitu, butuh mendukung, bagaimana diafirmasi potensinya, bagaimana diafirmasi bahwa dia juga bisa dan lain sebagainya. Dan Pak Damar mengisi itu posisi tersebut gitu, itu luar biasa sekali Pak Damar. Masya Allah. Pak Damar, rasanya saya harus mengucapkan banyak terima kasih atas cerita inspirasi yang begitu luar biasa ini. Mungkin pemirsa BRTV di rumah dengan cerita ini rasanya apa ya, tertampar bahwa teman-teman kalau misalkan apa ya, nggak semangat gitu ya, justru kita lihat Pak Damar sosok ini tapi dia mempunyai semangat yang luar biasa. Baik Pak Damar, kita mungkin akan lanjutkan kembali ya cerita-cerita ini yang pastinya sangat mengharukan dan menginspirasi. Tapi pemirsa juga jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.